dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah Bapa, kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk kami semua Tuhan dapat sama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan sehingga kami masih ada sampai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami semua ya Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan biar Engkau saja Tuhan yang berbicara langsung Tuhan kepada hati kami satu persatu ya Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini
terambil dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Tentunya kita sebagai orang Bandung, pastinya kita pernah mendengar beberapa monumen yang ada di kota Bandung. Salah satunya adalah Monumen Bandung Lautan Api di daerah Tegalega. Monumen Bandung Lautan Api ini dia dibangun untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api, di mana terjadinya pembumi hangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Selain Monumen Tegalega ini, Monumen Bandung Lautan Api di Tegalega, kita juga mengenal ada yang namanya Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Nah, kalau Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini dibangun supaya kita bisa melihat bagaimana perjuangan rakyat Jawa Barat dalam berjuang melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi ada beberapa monumen yang terdapat dalam kota Bandung. Tentunya kita juga mengenal beberapa monumen yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. Nah, monumen ini dia dibangun biasanya untuk memperingati seseorang atau sebuah peristiwa yang dianggap penting. Nah, monumen ini dibangun supaya kita tuh bisa mengingat, menghayati, lalu merenungkan bagaimana perjuangan para pahlawan saat itu. Dan juga tentunya untuk membangkitkan semangat kita pada saat ini ketika kita melihat monumen itu. Nah, dalam Alkitab juga tidak terkecuali beberapa tokoh Alkitab mendirikan sebuah monumen. Salah satunya adalah seperti yang sudah kita baca dalam kisah tadi. Kita mau lihat di 1 Samuel 7 ayat 12, kita baca kembali. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Jadi dari bacaan yang sudah kita baca, kita sama-sama tahu bahwa Samuel mendirikan sebuah monumen. Ebenhezer. Monumen ini dibangun untuk memperingati bagaimana bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Filistin saat itu. Monumen ini diberi nama Ebenhezer. Sampai di sini
Tuhan menolong kita. Bangsa Israel dengan melihat monumen ini diharapkan untuk bisa terus merenungi bahwa Tuhan sudah membawa mereka sampai saat ini. Dan tentunya Tuhan akan terus menyertai bangsa Israel. Nah, tanpa terasa sudah setahun ini kita hidup menghadapi virus corona. Kita hidup dalam normal baru, dalam berbagai kebiasaan baru. Mungkin dalam 1 tahun ini kita banyak merasa tertekan. Kita banyak merasa hidup kita berat. Hidup ini tidak pasti. Tapi sampai saat ini kita masih terus bertahan. Tentunya semua itu karena Tuhan yang sudah menyertai kita sampai saat ini. Tuhan yang sudah membawa kita sampai saat ini. Sama seperti orang Israel. Ketika mereka melihat Ebenezer, mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu besar sampai mereka bisa ada pada poin mereka bisa menang lawan orang Filistin. Allah yang sama yang sudah membawa bangsa Israel menangkan peperangan melawan orang Filistin, Allah yang sama juga sudah membawa kita sampai di titik ini. Allah yang sama sudah menolong kita sehingga kita bisa sampai ada di titik ini. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar untuk merenungi makna Ebenezer. Bagaimana Tuhan sudah membawa kita sampai di titik ini. Kita mau mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel, itu juga adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita sampai saat ini. Nah, sebelum kita mengerti bagaimana Ebenezer dapat dibangun, bagaimana kita dapat merenungkan tentang Ebenezer, tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana cerita bangsa Israel saat itu. Jadi kita tahu bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang sudah mengalami secara langsung bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi mereka selalu terjatuh dalam dosa yang sama, dosa menyembah ilah-ilah lain. Padahal mereka melihat secara langsung penyertaan Tuhan, tapi karena mereka sudah tinggal di wilayah Mesir, yang kita tahu wilayah Mesir itu banyak Tuhan-Tuhannya, sehingga bangsa Israel itu sering terjatuh dalam dosa penyembahan pada berhala, pada ilah lain. Bahkan kecenderungan ini terus terbawa sampai sudah memasuki tanah Kanaan. Dan kita bisa lihat di kitab Hakim-Hakim bagaimana siklus hidup dari bangsa Israel. Pertama, bangsa Israel berdosa. Dia menyembah ilah-ilah lain. Setelah itu pada akhirnya dia dihukum, dia ditindas oleh bangsa lain. Bangsa lain menjajah bangsa Israel. Lalu setelah itu bangsa Israel berteriak minta tolong pada Tuhan. Setelah itu pada akhirnya Tuhan memberikan pembebas. Itu kalau pada zaman hakim-hakim itu para hakim-hakim. Untuk membebaskan bangsa Israel. Saat bangsa Israel sudah dibebaskan, bangsa Israel hidup dalam kondisi damai. Nah, saat hidup dalam kondisi damai, siklus ini terulang. Bangsa Israel kembali berdosa, menyembah ilah lain, lalu seterusnya. Jadi siklus ini sudah ada dari kitab Hakim-Hakim. Nah, bahkan dari bacaan kita bisa lihat, kita lihat dalam kitab 1 Samuel, siklus ini masih ada. Jika kita mau baca di 1 Samuel 4, di situ kita bisa sama-sama tahu bagaimana bangsa Israel dia berperang melawan orang Filistin dan pada akhirnya mereka kalah. Saat kekalahan mereka, bangsa Israel membawa tabut perjanjian ke dalam peperangan. Karena bangsa Israel berpikir bahwa tabut perjanjian itu adalah hadirat Allah. Sehingga dengan mereka membawa itu, mereka pasti bisa menang. Tanpa sadar, bangsa Israel menganggap bahwa tabut perjanjian itu adalah sebagai jimat. Jimat yang membawa kemenangan pada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak sadar, bukannya fokus dan berserah kepada Allah saja yang membawa kemenangan, tapi mereka malah berfokus pada tabut perjanjian yang dianggap mereka sebagai jimat kemenangan. Sampai akhirnya mereka tetap kalah. Bangsa Israel tetap kalah dan parahnya tabut perjanjian itu akhirnya dibawa oleh bangsa Filistin. Akhirnya bangsa Israel pun hidup dalam kekuasaan orang Filistin. Nah, setelah disimpan di Filistin, tabut perjanjian ini karena ada hadirat Allah,
banyak terjadi kejadian aneh gitu ya di Filistin. Salah satunya adalah di kuil Dagon. Saat ditaruh di kuil Dagon, Dagon itu adalah salah satu berhala dari Filistin. Patung Dagon terjatuh dan mukanya jatuh menghadap kepada tabut perjanjian itu. Setelah itu akhirnya tabut perjanjian itu dipindahkan, dan saat dipindahkan ternyata membawa malapetaka bagi masyarakat sekitar dari tabut perjanjian itu. Rakyatnya kena borok-borok dan akhirnya banyak yang mati. Karena banyak keanehan tersebut, pada akhirnya orang Filistin dia mengembalikan tabut Tuhan ke bangsa Israel. Dan tibalah kita di 1 Samuel 7 ayat 2 tadi. Bagaimana tabut itu pada akhirnya sudah kembali ke bangsa Israel, ditaruh pada bangsa Israel, tapi bangsa Israel masih tertindas selama 20 tahun. Karena mereka tidak sadar, mereka tidak fokus pada Tuhan, pada Allah yang membawa kemenangan pada mereka. Sampai akhirnya kita masuk ke siklus yang tadi, siklus yang di kitab Hakim-Hakim. Pada akhirnya bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita masuk ke cerita tadi yang sudah kita baca dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 12. Nah dari sini kita mau sama-sama merenungkan Ebenezer. Apa sih makna Ebenezer itu? Apa makna monumen Ebenezer ini? Yang pertama, Ebenezer adalah pengingat kekalahan bangsa Israel. Jadi didirikannya Ebenezer ini sebagai pengingat juga bangsa Israel akan kekalahan mereka melawan orang Filistin saat itu. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Karena mereka masih berdosa. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka masih menyembah ilah lain. Ebenezer adalah pengingat kekalahan bangsa Israel karena dosa mereka. Kita bisa lihat di ayat yang tadi 1 Samuel 7 ayat 3 sampai 6. 1 Samuel 7 ayat 3 sampai 6. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Lalu kita bisa lihat juga di ayat ke-6, pada akhirnya bangsa Israel mengaku dosa mereka. Bangsa Israel berkata bahwa kami telah berdosa kepada Tuhan. Jadi Ebenezer ini adalah pengingat bangsa Israel. Bagaimana mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel meminta bangsa Israel untuk mengakui dosa mereka. Berbalik dari jalan yang lama dan bertobat kepada Tuhan. Sampai akhirnya mereka bisa dilepaskan dari kekuasaan orang Filistin. Lewat dibangunnya Ebenezer, bangsa Israel diingatkan kembali akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Lewat Ebenezer, bangsa Israel diingatkan untuk bertobat pada dosa mereka dan terus menyembah Allah yang satu, Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Tidak lagi menyembah ilah-ilah lain. Jadi lewat Ebenezer ini bangsa Israel diminta untuk terus mengevaluasi dirinya. Melihat bagaimana dosa yang telah mereka lakukan. Dan terus ingat untuk tidak jatuh pada dosa yang sama. Nah sebagai manusia, tentunya seringkali kita melakukan kesalahan. Kita seringkali melakukan berbagai dosa. Baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Dan kita tidak taat pada perintah Tuhan. Nah pada hari ini, saat kita mau sama-sama mengingat tentang Ebenezer, tentang bagaimana sampai di sini Tuhan menolong kita mau sama-sama melihat diri kita kembali. Kita mau evaluasi diri kita. Apa aja sih kesalahan yang pernah kita perbuat? Apa saja dosa yang pernah kita lakukan? Baik itu sadar ataupun tidak sadar. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang lain. Atau mungkin kita pernah tidak jujur. Mungkin kita masih belum mengampuni orang lain. Kita masih egois. Kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah pada hari ini, saat kita mengingat Ebenezer, bagaimana Tuhan sudah menolong kita sampai di sini, kita mau sama-sama merenungkan kembali dosa apa yang sudah kita lakukan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama minta ampun dan juga kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Lalu yang kedua, Ebenezer adalah pengingat akan penyertaan Allah. Allah sudah membawa bangsa Israel sampai saat itu, sampai di titik itu mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin. Allah juga yang akan selalu menyertai mereka. Nah, kita bisa lihat di 1 Samuel 7 ayat 7 sampai 12 tadi ya, sudah kita baca. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel begitu takut saat bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel bisa begitu takut? Karena bangsa Filistin merupakan bangsa yang besar. Bisa dibilang bangsa Filistin memiliki peralatan perang yang jauh lebih canggih dibanding bangsa Israel. Kita bisa lihat dalam kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, bahkan sampai kitab 1 Samuel 13, bagaimana bangsa Filistin dia sudah menguasai yang namanya teknologi dari besi. Dan di Israel sendiri, kita bisa lihat di 1 Samuel 13, tidak terdapat tukang besi seorang pun dalam negeri Israel. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa kalau dari peralatan perangnya, bangsa Filistin jauh lebih canggih dibanding bangsa Israel. Oleh karena itu wajar, sebagai manusia bangsa Israel pasti takut. Kita pun tentunya kalau kita melihat bagaimana lawan kita dengan peralatan yang begitu lengkap, begitu canggih, tentunya kita merasa takut pasti. Bangsa Israel pun sama, dia melihat bangsa Filistin, mereka pun pada akhirnya takut. Tapi bangsa Israel, kita lihat, bangsa Israel mereka tetap berserah pada Tuhan di situ. Di tengah segala keterbatasan mereka, walaupun mereka takut, tapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap maju, berperang, karena mereka percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong mereka sampai mereka ada di titik tersebut, Tuhan yang sama akan menyertai mereka dalam peperangan melawan orang Filistin itu. Maka ketika bangsa Israel sudah memenangkan perang tersebut dan Samuel mendirikan Ebenezer ini ada sebagai pengingat akan penyertaan Allah. Bagaimana bangsa Israel yang sudah dibawa dari penjajahan di Mesir sampai di titik tersebut, Allah yang sama akan menyertai bangsa Israel sampai kesudahannya. Mungkin pada hari ini, atau saat-saat ini, atau dalam 1 tahun ini, kita menghadapi corona, mungkin kita banyak mengalami ketakutan. Seperti bangsa Israel. Kita merasa kita tidak bisa apa-apa. Sebagai manusia, kita terbatas. Kita merasa kita berkekurangan. Khususnya dalam pandemi ini, kita makin merasa bahwa kita ini manusia terbatas, manusia tidak bisa apa-apa. Kita penuh ketakutan. Kita hidup penuh ketakutan. Karena ada bahaya yang mengancam di mana-mana. Atau mungkin kita merasa masalah kita sangat berat. Sehingga kita mungkin sudah berpikir untuk menyerah. Tapi pada hari ini, saat kita mengingat Ebenezer, bagaimana Tuhan sudah menolong kita sampai sini, kita mau terus percaya seperti bangsa Israel. Kita tidak mau menyerah akan keadaan kita seperti bangsa Israel. Karena kita percaya bahwa Allah ada beserta dengan kita sampai saat ini. Allah yang sama yang menyertai bangsa Israel sampai mereka berhasil mengalahkan bangsa Filistin, Allah yang sama juga akan menyertai kita dalam kehidupan kita sampai pada kesudahannya. Saat kita mengingat Ebenezer, kita mau sama-sama untuk tidak menyerah dalam kondisi hidup kita. Penting untuk kita terus percaya pada Allah. Bahwa Allah sudah menyertai kita sampai saat ini, Allah juga akan terus menyertai kita pada kesudahannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Ebenezer sebagai pengingat kemenangan bangsa Israel. Tentunya monumen Ebenezer ini dibangun untuk mengingatkan bagaimana bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Filistin. Tapi poin pentingnya bukan di kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Tapi mengapa bangsa Israel bisa menang? Bangsa Israel bisa menang karena mereka mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka.
Mereka mengandalkan Allah dalam perang tersebut. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan seperti yang tadi sudah dibaca ya, bagaimana bangsa Israel dia membawa tabut perjanjian seperti jimat gitu. Bangsa Israel tidak lagi fokus terhadap bendanya saja, tapi bangsa Israel fokus kepada Allah, pada Tuhan yang sudah membawa mereka sampai di titik tersebut. Dan pada akhirnya bangsa Israel bisa menang karena mereka mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Kita bisa lihat dalam sejarah bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel tuh bisa menang menghadapi bangsa yang besar. Contohnya seperti dalam kitab Yosua ya, bagaimana bangsa Israel bisa menang saat ingin memasuki Yeriko. Yeriko itu kota benteng, kota yang sangat kuat. Tapi pada akhirnya bangsa Israel bisa menang. Kenapa bangsa Israel bisa menang? Karena bangsa Israel dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bangsa Israel tuh mau taat saat itu. Karena mereka tahu bahwa bangsa Yeriko ini, di tembok Yeriko ini, begitu kuat. Makanya mereka benar-benar berserah pada Tuhan. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan yang bekerja. Bangsa Israel hanya mengelilingi tembok Yeriko. Hanya mengelilingi dan di hari terakhir meniupkan sangkakala. Jadi tidak ada peperangan di situ sebenarnya. Saat tembok Yeriko runtuh. Jadi bangsa Israel tidak berlaku apa-apa. Mereka hanya mengelilingi saja. Tapi karena mereka taat akan perintah Tuhan dan mereka percaya, mereka mengandalkan Tuhan, pada akhirnya tembok Yeriko yang begitu kokoh bisa jatuh. Dan akhirnya bangsa Israel bisa menang. Dari situ kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka di sana Tuhan memberikan kemenangan pada bangsa Israel. Tapi setelah bangsa Israel melawan Yeriko dan menang, mereka kalah melawan Ai. Bangsa yang kecil, bangsa yang jauh lebih kecil dibanding bangsa Israel. Tapi jika kita lihat perbedaannya di sana, mereka kalah melawan bangsa Ai karena bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan. Dan bangsa Israel, salah satu orang dari bangsa Israel yaitu Akan, dia jatuh ke dalam dosa. Dan sampai pada akhirnya, dosa itu menyebabkan bangsa Israel kalah melawan bangsa Ai. Di sini kita bisa melihat bagaimana kemenangan yang diraih bangsa Israel itu didapatkan karena mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam peperangan mereka. Oleh karena itu dibangunnya Ebenezer sebagai pengingat bagi bangsa Israel bahwa kemenangan yang mereka raih semuanya itu karena Tuhan, semuanya itu karena Allah. Jika mereka mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, hal itu juga tentunya sama seperti kita saat ini. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita ngerasa kita mampu, kita bisa. Baru saat kita buntu, baru saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, baru kita datang kepada Tuhan. Padahal, dalam apapun aspek kehidupan kita, baik itu masalah yang kita hadapi, baik itu kecil ataupun besar, kita seharusnya datang kepada Tuhan. Kita seharusnya mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, dengan Ebenezer ini, kita diingatkan kembali untuk kita dapat mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Saat kita menjalani kehidupan kita sekarang, ataupun nanti kehidupan yang tidak pasti, yang mungkin corona pun masih ada, di situ kita mau sama-sama terus mengandalkan Tuhan dalam apapun keadaan kita. Sama seperti bangsa Israel. Karena kemenangan sejati baru akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama terus merenungkan Ebenezer. Kita mau sama-sama mengingat bagaimana Tuhan sudah membawa kita sampai kepada titik ini. Kita mau ingat kembali bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Kita mau mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah membantu kita sampai kita bisa ada di titik ini. Dan saat kita mengingat tentang Ebenezer, kita mau sama-sama belajar seperti bangsa Israel. Kita mau sama-sama terus mengevaluasi diri kita. Kita mau sama-sama terus mengingat akan segala kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat.
kita mau sama-sama minta ampun dan membawa itu kepada Tuhan. Dan saat kita jatuh ke dalam dosa, kita mau sama-sama terus belajar untuk langsung minta ampun sama Tuhan. Lalu kita juga sudah belajar saat kita mengingat Ebenezer, kita mau sama-sama seperti bangsa Israel. Kita tidak menyerah akan keadaan kita. Kita tidak menyerah atas keterbatasan kita, tapi kita mau sama-sama terus melangkah. Karena kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah yang sama yang menyertai bangsa Israel, Allah yang sama juga menyertai kita dalam kita menghadapi kehidupan saat ini. Dan yang terakhir, saat kita mengingat Ebenezer, kita mau sama-sama terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Baik itu kita menghadapi masalah yang sulit, ataupun masalah yang ringan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita mau terus datang pada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami semua Tuhan. Engkau sudah membawa kami Tuhan sampai di titik ini Tuhan. Itu semua Tuhan hanya karena kasih, karunia dan anugerah-Mu saja ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa bertahan Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Kau yang mau terus Tuhan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat terus Tuhan merenungkan Tuhan tentang Ebenezer Tuhan. Bagaimana Engkau sudah menolong kami Tuhan, Kau sudah menyertai kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami mau sama-sama terus belajar Tuhan, untuk kami semua Tuhan dapat terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan dan keluarganya ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan agar dapat menggembalakan kami Tuhan dengan baik ya Tuhan dan sesuai dengan perintah-Mu saja ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan Tuhan, para pelayan yang melayani Engkau Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan satu persatu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarganya Tuhan, segala pergumulan yang dihadapi Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, dengan setulus kami ya Tuhan, dan kami semua Tuhan dapat menyerahkan Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kau juga Tuhan berdoa Tuhan untuk semua Tuhan jemaat Tuhan IGP Shalom ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan kami semua Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat hidup dengan baik ya Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak takut lagi Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan kami semua ya Tuhan, berkati Tuhan tenaga kesehatan Tuhan yang masih terus bekerja Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan pemerintah kami Tuhan, agar pemerintah kami Tuhan dapat menjalankan kebijakan Tuhan yang bijaksana ya Tuhan, yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi Tuhan, agar proses vaksinasi ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Pimpin kami lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami Tuhan dapat terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang pimpin Tuhan segala aspek kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan kami hanya dapat berserah pada Engkau saja Tuhan. Di dalam dunia Tuhan yang tidak dapat kami prediksi ini Tuhan. Kami hanya ingin Tuhan dapat hidup Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami dapat hidup taat Tuhan sesuai dengan perintah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu